Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut kepada pertemuan ke-10. Kita akan membahas terkait multimedia. Adapun tujuan pada pertemuan ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk mengetahui pengertian dan jenis-jenis dari multimedia, untuk mengetahui manfaat multimedia sebagai media pembelajaran. Pengertian multimedia. Multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi dan media, di mana yang memiliki arti multi berarti banyak dan media berarti perantara. Dan jika digabungkan, multimedia adalah gabungan beberapa unsur, yaitu teks, grafik, suara, video, dan animasi yang menghasilkan presentasi atau pertunjukan yang menakjubkan. Menurut beberapa pakar, multimedia adalah gabungan berbagai media seperti teks, grafik, video, suara, dan data yang dikendalikan oleh program komputer dalam satu software digital dan bersifat interaktif sehingga efektif sebagai alat bantu pembelajaran. Multimedia dapat disajikan dalam beberapa metode. Yang pertama, berbasis kertas, berbasis gambar, berbasis suara, berbasis cahaya, dan berbasis digital. Jenis-jenis multimedia. Yang pertama, multimedia interaktif. Multimedia interaktif merupakan multimedia yang mengintegrasikan antara media dengan pengguna media melalui bantuan komputer, mouse, keyboard, dan sebagainya. Yang kedua, multimedia hiperaktif. Multimedia jenis ini mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link dengan elemen-elemen multimedia yang ada. Yang ketiga, multimedia linier. Multimedia linier adalah jenis multimedia yang berjalan lurus. Multimedia jenis ini bisa dilihat pada semua jenis film, tutorial video, dan lain-lain. Multimedia linier berlangsung tanpa kontrol navigasi dari pengguna. Yang keempat, multimedia presentasi. Multimedia presentasi adalah alat bantu guru dalam proses pembelajaran di kelas dan tidak menggantikan guru secara keseluruhan. Contohnya Microsoft PowerPoint. Selanjutnya yang kelima, multimedia pembelajaran mandiri. Multimedia pembelajaran mandiri adalah software pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh siswa secara mandiri tanpa bantuan guru. Multimedia pembelajaran mandiri harus dapat memadukan explicit knowledge dan tacit knowledge, mengandung fitur asesmen untuk latihan, ujian, dan simulasi termasuk tahapan pemecahan masalah. Contohnya Macromedia, Authorware, dan Adobe Flash. Yang keenam, multimedia kits. Multimedia kits adalah kumpulan pengajaran, bahan pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu jenis media dan diorganisir sekitar topik tunggal yang termasuk diantaranya yaitu CD-ROM, slide, kaset audio, gambar diam, studi cetak, dan transparasi overhead. Selanjutnya yang ketujuh adalah hipermedia. Hipermedia adalah dokumen berurutan terdiri dari teks, audio, informasi visual yang disimpan di dalam komputer. Contohnya adalah pembelajaran menggunakan link pada sebuah web. Yang kedelapan adalah virtual reality. Virtual reality adalah media yang dapat disimulasikan tepatnya di dunia nyata. Keunggulan virtual reality untuk digunakan menggambarkan berbagai jenis aplikasi umumnya terkait dengan visual dan lingkungan 3 dimensi. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat multimedia sebagai media pembelajaran. Yang pertama, multimedia sebagai media pembelajaran menjadikan kegiatan belajar mengajar dapat melampaui batasan ruang kelas. Multimedia sebagai media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan dan perbedaan pengalaman para peserta didik sehingga dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Kemudian media pembelajaran berbasis multimedia dapat menjangkau audien yang besar jumlahnya. Kemampuan distributif
dan memungkinkan mereka mengamati suatu objek secara bersamaan. Yang keempat, multimedia sebagai media pembelajaran dapat memberikan ilustrasi konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Sehingga media pembelajaran dapat memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Sehingga yang kelima, manfaatnya adalah media pembelajaran yang baik juga dapat merangsang dan membangkitkan motivasi dan minat belajar. Project Rule. Kelebihan dan kekurangan daripada multimedia ini adalah kelebihannya sistem pembelajaran inovatif dan interaktif meningkatkan motivasi siswa dengan menggunakan multimedia, memvisualisasikan materi abstrak dan memungkinkan penggunaan objek sulit dijangkau, berbahaya atau terlalu besar dalam kelas. Kekurangannya adalah meskipun multimedia memiliki banyak manfaat, ada beberapa kendala seperti biaya yang relatif mahal untuk tahap awal, kurangnya kemampuan SDM dalam penggunaannya, perhatian pemerintah yang belum memadai, dan infrastruktur yang masih terbatas di beberapa daerah. Baiklah, kita sampai di kesimpulan materi ini di mana multimedia adalah gabungan elemen seperti teks, grafik, suara, video, dan animasi yang menyampaikan informasi secara interaktif. Jenisnya juga mencakup multimedia interaktif, linier, hipermedia, hingga virtual reality. Dalam pembelajaran, multimedia membantu visualisasi konsep abstrak dan meningkatkan motivasi meski terkendala biaya, SDM, dan infrastruktur. Pengembangannya melalui tahap konsep, desain, pengumpulan bahan, perakitan, pengujian, dan distribusi. Formatnya meliputi tutorial, simulasi, eksperimen, permainan, serta dirancang mulai dari analisis kebutuhan hingga pengadaan media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.